Pak Asman, Ibu Jung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Lancar puasanya Bapak, Ibu? Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, Bapak, Ibu, pada kesempatan ini kita mau melakukan coaching. Jadi saya sebagai observer, kemudian Ibu Jumriani sebagai coach, dan Pak Asman Jaya sebagai coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa hal yang kemudian perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kompetensi inti di dalam coaching, sebisa mungkin itu masuk. Yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, selain ketiga kompetensi itu, di dalam proses coaching yang perlu juga diperhatikan adalah alurnya. Nah, di dalam proses ini kita pakai alur tirta. Bagaimana menentukan tujuannya, kemudian identitasnya, rencana aksinya, dan kemudian tanggung jawabnya. Saya kira seperti itu, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan lebih awal. Selanjutnya saya silakan kepada Ibu Jung dan Pak Asmanjaya untuk memulai proses coachingnya. Silakan, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Apa kabarnya? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Seperti yang biasa kita. Alhamdulillah, ya. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa ya, Pak. Dengan ucapan yang sama, Bu. Terima kasih ya Pak Asman atas keinginannya Bapak untuk berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Jadi saya sudah baca WhatsApp Bapak yang berbincang-bincang sama saya pada hari ini. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan nih Pak? Iya. Baik, Bu. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu terkait dengan perjumpaan atau percakapan saya di WA Bu begini. Saya ingin menceritakan suatu permasalahan saya yang saya dapatkan akhir-akhir ini, Bu. Di perwalian saya, kebetulan saya guru kelas 6 itu, Bu. Akhir-akhir ini mereka ini dalam hal tanggung jawab ini, Bu. Membersihkan ruang kelas, kemudian bagaimana mengatur meja ini. Akhir belakangan ini, Bu, saya lihat sangat kurang, Bu. Terkadang pada saat proses pembelajaran ini, Bu, kalau yang saya akan laksanakan ini di jam pertama begitu, Bu, selalunya molor waktunya karena terkait dengan ini, mana saya masuk mejanya belum teratur, ruang kelasnya masih banyak sampah-sampah. Dan ini terjadi hampir dalam satu minggu itu, hampir terjadi tiap hari begitu, Bu. Tetapi tidak tiap hari juga, tetapi kebanyakan dalam satu minggu seperti itu, Bu, jadinya di kelas saya. Seperti itu, Bu, yang bisa saya ceritakan. Ya, saya paham, Pak. Apa yang Bapak harapkan pada pertemuan kita hari ini? Iya, benar sekali, Bu. Harapan saya besar sekali, Bu, ketika kita sudah melakukan suatu diskusi atau mungkin suatu percakapan yang terkait dengan masalah saya ini, Bu. Semoga saya dapat mendapatkan solusi terkait dengan permasalahan yang saya tetapkan tadi, Bu. Oh iya, jadi solusi ya Pak Asman. Begini Pak, kalau kan murid-murid Bapak ini maksudnya kurang kesadaran diri dalam pikirannya. Kalau saya kasih angka skala Pak, dari 1 sampai 10 ini kira-kira siswa Bapak ini berada di skala berapa ya? Kalau saya tempuh skala yang tadi ini dari angka 1 sampai 10 ini, dia berada di skala 6 saja. Iya, skalanya. Iya, jadi kira-kira Pak apa yang mempengaruhi itu sehingga Bapak beranggapan bahwa dia berada di skala 6? Iya, jadi kenapa saya dapat demikian begini, Bu? Di skala 6 itu saya menetapkan angka 6 itu karena ini tadi penilaian saya hampir dalam satu minggu itu kejadiannya hampir berulang 3-4 kali. Setiap saya masuk ruang kelas saya itu kotor, mereka belum siap untuk belajar. Nah, ini yang menjadi
menjadi patokan dalam penilaian untuk menetapkan di skala tadi. Terus kali itu Pak, jadi situasi yang Pak Asman Jaya inginkan kira-kira berada di skala berapa? Kalau menurut saya skala yang baik setelah di 6 setidaknya berada di skala 8 itu. Ya luar biasa ya Pak Asman, di skala 8 itu luar biasa. Jadi dari untuk mendapatkan skala 8 ini, kira-kira Pak Asman apa yang bisa mendapatkan skala ini sehingga terwujud ini skala 8? Kalau menurut saya begini, di skala 8 itu tentunya ada hal-hal yang perlu saya laksanakan. Pertama adalah bagaimana saya harus memberikan motivasi terhadap peserta didik atau siswa saya di kelas saya setelah proses pembelajaran terkait bagaimana yang namanya tanggung jawab dalam hal ini membersihkan kelas mereka. Kemudian bagaimana saya harus menjadi memberikan contoh, menjadikan saya jadikan diri saya sebagai panutan peserta didik saya dengan cara bagaimana ketika saya melihat sampah mungkin saya harus membuang sampah pada tempatnya. Nah kemudian yang paling penting juga mungkin Bu, memang saya lihat di kelas saya itu Bu, kurangnya tempat sampah. Akhirnya untuk menjangkau ketika ada sampah yang mereka hasilkan atau sampah-sampah yang berserakan di dalam kelas itu susah untuk mereka tempatkan karena memang tempatnya tidak ada di kelas saya. Begitu. Ya sepakat Pak. Jadi kita menjadi contoh ya Pak. Contoh itu maksudnya kalau kita melakukan ada sesuatu misalnya pungut sampah, kita dulu yang memungut sampah. Jangan hanya menyuruh siswa kita, bahwa kita sendiri tidak melakukan itu. Ya itu luar biasa ini. Nah selain dari itu misalnya masih ada mungkin ide yang lain Pak yang bisa dilakukan Pak Asman untuk bisa membuat karakter anak ini yang kesadaran pikirnya tidak bagus misalnya. Iya. Kalau menurut saya ide yang selanjutnya adalah bagaimana saya mengintegrasikan keterampilan sosial emosional ini ke dalam rencana program pembelajaran saya. Nah kemudian saya terapkan dalam proses pembelajaran karena begini, keterampilan sosial emosional itu kan di dalamnya ada suatu tanggung jawab. Nah, mungkin dengan seperti itu, integrasi seperti itu pun mungkin anak-anak mungkin bisa terbiasa atau bisa meningkatkan terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab di kelas. Mungkin seperti itu. Luar biasa ya Pak. Ini integrasi antara PSE ini dengan rencana proses pembelajaran Bapak ya luar biasa. Begini Pak, jadi ini sudah ada beberapa solusi nih Pak yang Bapak letakkan tadi, mulai dari memberikan contoh, motivasi, serta mengintegrasikan proses pembelajaran Bapak di kelas agar fungsinya tanggung jawab dan kesadaran diri dalam pikir harian. Nah, kira-kira yang mana menjadi skala prioritas ini Pak? Iya, jadi kalau menurut saya yang menjadi skala prioritas sekarang ini adalah bagaimana saya harus menjadi sebagai teladan kepada peserta didik saya. Dimana kalau melihat sampah saya tempatkan pada tempatnya. Kemudian bagaimana saya harus menyiapkan tempat sampah di dalam ruang kelas. Nah kemudian yang selanjutnya yang penting adalah mengintegrasikan tadi Bu PSE ini ke dalam proses pembelajaran melalui rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun. Iya mantap sekali ya. Sekarang kira-kira apa kesimpulan Bapak dari pertemuan kita? Jadi begini dari apa yang menjadi kesehatan kita ada kesimpulan yang penting buat pribadi saya. Pertama adalah saya bisa menemukan satu solusi. Solusi terkait dengan masalah saya. Ya, solusinya seperti itu tadi. Yang pertama adalah menjadi teladan bagi siswa saya. Kemudian yang kedua adalah melihat sarana di dalam kelas saya, salah satunya adalah tempat buang sampah. Artinya dengan itu mereka memudahkan untuk menempatkan sampah pada tempatnya. Kemudian hal yang menarik dalam percakapan tadi Bu, setidaknya saya bisa mengetahui kekurangan dalam diri saya. Nah kekurangan itu kemudian saya gali, kemudian menjadi suatu solusi apa yang bisa saya dapatkan terkait dengan permasalahan yang saya hadapi untuk di ruang kelas anak saya. Mungkin seperti itu Bu. Alhamdulillah Pak Asman. Jadi apa yang menjadi insight pada pertemuan kita hari ini? Kalau menjadi insight dalam pertemuan pada hari ini adalah bagaimana kita menjadi suri teladan untuk meningkatkan tanggung jawab, nilai-nilai tanggung jawab, menanamkan karakter tanggung jawab ini kepada peserta didik kita. Artinya terkait dengan hal itu kita sebagai guru,
sebagai ibu dan diri ini harus memberikan suatu pengaruh yang positif terhadap sosial hidup kita. Terkait dengan permasalahan saya adalah kurangnya tanggung jawab dengan seperti itu ya bisa untuk lebih meningkat dengan tanggung jawab seperti itu. Jadi kita harus menjadi teladan terlebih dahulu seperti itu. Ya betul sekali. Sebagai pendidik untuk membentuk karakter murid kita, maka kita sebagai pendidik harus menjadi teladan ya Pak. Iya, baik Pak. Nanti kalau Bapak sudah melakukan aksinya ini, saya mau bertemu lagi Pak, boleh? Insya Allah bisa Bu. Artinya dengan apa yang sudah dipaparkan tadi dalam percakapan tadi ini mungkin saya akan terapkan ini dalam wujud aksi saya. Mudah-mudahan bisa berhasil di depannya. Solusi ini bisa saya terapkan, bisa menjadi suatu pembelajaran juga bagi saya dan peserta didik saya lebih meningkatkan suatu rasa tanggung jawab terkait dengan kebersihan diri saya. Iya. Karena saya mau tahu nih bagaimana nanti kalau selesai ini apa perubahannya seperti itu. Jadi mungkin Pak pertemuan kita hari ini cukup dalam bincang-bincang karena saya juga punya agenda lain nih untuk kegiatan saya. Terima kasih Pak Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih banyak waktu yang telah diberikan. Iya sama-sama. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas praktik coachingnya. Nah, dari proses coaching tadi, dari awal sampai akhir saya amati bahwa semua indikator yang ada dalam proses coaching sudah masuk semua. Mulai dari kompetensi mendengarkannya, kemudian kehadiran dan pertanyaan berbobot. Kemudian alurnya juga sudah masuk semua. Artinya saya lihat dari awal tadi bahwa apa yang menjadi permasalahannya Pak Asman sebagai coach, alhamdulillah sudah dari proses itu sudah ada solusi yang bisa didapatkan. Seperti itu Pak ya? Iya. Oke. Nah, sebelumnya dari proses tadi saya mau bertanya sama Ibu Jom. Dari proses tadi menurut Ibu kompetensi mana yang menurut Ibu sudah baik dan kompetensi mana yang masih butuh diperbaiki? Dan ya seperti itu. Iya, baik Pak. Jadi setelah melakukan percakapan coaching tadi, yang menurut saya sudah baik itu Pak. Tadi kehadirannya penuh luar biasa karena setiap saya memberikan pertanyaan itu jawabannya mengenai gitu. Solusinya juga tepat. Jadi saya kira dia itu sudah baik dengan mendengarkan aktif ini. Terus yang perlu saya perbaiki ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin saya harus perbaiki itu supaya nantinya kalau saya melakukan percakapan coaching lagi selanjutnya itu bisa menggali potensi yang lebih dalam lagi sehingga menghasilkan solusi yang lebih bagus lagi. Iya seperti itu. Oh iya. Artinya dari awal juga saya amati sampai akhir. Artinya memang kompetensi itu atau yang masuk dalam pertanyaan berbobot memang adalah sesuatu yang sangat penting dalam proses coaching. Karena di dalam pertanyaan-pertanyaan itu bagaimana kita menggali potensi seorang coaching. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak Asman, Ibu Jom. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.